Halo, selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Ini mau sharing sedikit aja. Saya ambil posisi tapi hanya jangan diikutin karena saya ambil posisi kemarin satu indikator aja ya. Di sini ada Ozone Oscillator di time frame-nya H1 kemarin. Nah, nih ya, di level ini, di grafik ini dari titik sini ke titik sini dia naik tuh ya. Ini dia naik ke sini, sedangkan di titik ini dia turun. Sebetulnya Ozone Oscillator ini paling nggak harus didukung oleh salah satu atau dua indikator lainnya ya. Biasa support and resistance ataupun ada Quasimodo ya. Cuman ini support and resistance nggak ada. Kenapa? Karena ini level tertinggi dari XAU ya di sini ya. Kita nggak bisa lihat ke sebelah kirinya nih, tidak ada support and resistance ya. Jadi kemarin cuman karena memang saya lihat ada peluang ya, dan tetap kita gunakan stop loss ya teman-teman ya. Ini dia sudah turun di sini ya. Ini kita plus nih. Nah, ini sempat ini XAU buy nih ya. Saya ambil buy, yang ini udah bisa kita close dulu sekarang nih. Saya close order dulu yang ini mumpung masih hari Jumat ya, karena besok Sabtu libur. Nah, ini pun kita sudah bisa ambil posisi nih. Ini masih minus nih ya, karena dia naik lagi tadi tuh di sini. Ya. Ini pun saya sudah ambil posisi, cuman ini kalau kita ambil posisi semua ya, ini tetap profit teman-teman ya. Dan ini saya menggunakan Ozone Oscillator aja nih. Di sini kita bisa menggunakan Ozone Oscillator juga, kita lihat nih di time frame. Nah, ini teman-teman ya, di time frame D1 atau per hari ya, ini masih ada kemungkinan dia turun. Karena kita lihat nih kalau berdasarkan Ozone Oscillator, nah ini titik ini ke titik ini dia naik teman-teman nih ya. Ini naik, sebaliknya di Ozone Oscillator dia malah turun dia ya. Di titik ini ke titik ini dia turun. Sorry. Nah, ini ke sini malah turun dia ya. Berarti ada indikasi ini akan terjadi penurunan di sini. Jadi puncaknya di sini ya, XAU USD akan terjadi penurunan. Nah, untuk mengenai support and resistance yang akan membatasi itu di area ini teman-teman nih ya. Ini di sini, sorry. Nah, kok ini? Ntar ya. Kok nggak mau ke atas dia ya? Ntar teman-teman ya. Ini di area, nah ini nih ya, baru ini. Ini ada rally base rally ya. Ini bisa di sini ataupun di support and resistance terdekat yang lainnya adalah di sini nih, yang ini ya. Cuman ini kita bisa udah ambil profit dulu ya teman-teman ya, udah ambil profit dulu di sini ya, tetap positif walaupun ada yang negatif di sini. Nih seperti ini teman-teman ya. Tadi udah positif semua, cuman ternyata dia ada retest ke atas ya kalau kita lihat time frame-nya H1. Nah, ini ya. Ini udah terjadi positif tadi ya. Cuman yang ini nih, yang ini ya sebagian sudah positif tadi, sudah profit ya, cuman saya nggak sempat ambil nih. Ternyata dia ada retest ke atas. Retest ke atas ini kita belum tahu nih sampai di mana ya. Cuman masih beresiko nih. Nah, di sini ada rally base rally di sini ya. Cuman ini nggak usah diikutin teman-teman ya. Kenapa? Karena ini saya ambil posisi dari satu indikator aja ya, dari indikator Ozone Oscillator. Saya biasa gunakan Ozone Oscillator, terus kemudian support and resistance tentunya ya, kalau ada di sebelumnya ya. Terus kemudian juga Quasimodo itu lebih bagus, dan juga ada rally base rally atau drop base drop ya. Nah, ini bisa kemungkinan dia akan turun kembali lagi ya. Kalau lihat di time frame H1 sih D1 ya, per hari nih D1 nih ya, ini masih akan panjang ke bawah nih teman-teman ya, karena ini mungkin ini hanya awalnya aja nih, ada kemungkinan dia akan turun nih. Mungkin ini bisa dibilang puncaknya XAU USD ya. Sekarang XAU emas nih, harga emas bisa akan turun lagi dulu sebentar ya ke bawah sini. Cuman itu kita nggak tahu ya, itu hanya feeling aja teman-teman ya, nggak berdasarkan indikator. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya ya. Dan ini sekarang kita mau take profit aja nih ya, semuanya ini yang minus pun saya akan take profit, atau bisa aja saya gunakan nanti stop loss yang minus ya. Jadi kita yang plusnya dulu aja kita take profit, close order ya. Yang minusnya tadi udah plus sebenarnya ya, sudah profit juga dia. Cuman sekarang kita mau yang ini aja dulu nih ya, kita amankan dulu karena belum tentu ya, bisa aja dia naik kembali ke atas. Dia bukan cuma retest ya, akan balik lagi ke atas nih.
Kita lihat di time frame H1 nih. Nah, nih ya. Akan balik ke atas atau dia akan kembali ke bawah ya. Coba sebentar kita lihat. Di sini ada rally base rally yang nggak ada ininya teman-teman ya. Indikator dia mau turun lagi ke bawah. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya sharingnya. Oh ya, saya biasa trading di OctaFX teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, linknya di deskripsi. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta ya. Saya udah lama bergabung juga. Bergabunglah bersama broker internasional nih dengan pengalaman 12 tahun. 60 plus penghargaan industri ya. Tinggal buka akun. Kalau mau buka akunnya teman-teman ya, terus nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini ya. Kita bisa daftar dengan Facebook, Apple ataupun akun Google kita, itu lebih gampang ya. Kalau mau ditulis lagi email baru dengan kata sandi baru, silahkan tinggal klik mendaftar, nanti ada konfirmasi di email ya. Itu aja teman-teman sharingnya ya. Ini masih plus minus nih ya. Ini belum saya close, nggak apa-apa ya, tapi akan saya gunakan nanti stop loss di sini, area sini ya, karena ini akan beresiko nih kalau dia lewatin area ini ya. Nah, ini mungkin di sini. Nah, nih ya. Ini area, ada area ini pertama nih ya, ada area. Sebetulnya di sini ada rally base rally ini sini ya, sini tuh ya. Tapi ini area resisten pertama nih ya. Kalau dia lewatin area ini, dia bisa akan naik ke atas lagi. Tapi kalau enggak, dia mungkin ini hanya sekedar retest dan akan ke bawah terus ya. Karena ini berdasarkan kalau kita lihat nih ya, dari Austin Oscillator yang ini ya, Austin Oscillator yang time frame D1 nih. Itu aja ya. Oke teman-teman, itu aja sharingnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.